IBL 2023 sudah usai. IBL 2023 ini dipenuhi oleh berbagai hal baik dan buruk. Hal baiknya adalah kita memiliki juara yang berbeda, yaitu Prawira Harum Bandung. Sementara, hal buruknya adalah kita mendapati kabar bahwa 3 tim belum menggaji pemainnya selama gelaran IBL. Hal ini jelas merupakan hal yang sedih. Hal ini bukanlah hal yang pertama kalinya terjadi di IBL. Faktanya, beberapa musim yang lalu, hal semacam ini juga pernah terjadi. Bagaimana hal memprihatinkan ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana masa depan basket Indonesia? Buat kalian yang lagi nyari jersey basket NBA, kalian boleh banget nih langsung cek AZ Sportswear. Berbagai jersey NBA tersedia di sini, mulai dari jersey Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Desain jersey yang ada di sini juga unik-unik loh, jadi pastinya bakal bikin penampilan kalian saat main basket jadi tambah kece. Oh ya, kalian juga bisa custom jersey suka kalian di AZ Sportswear. Cocok banget nih buat kalian lagi ngebuat tim. Yuk buruan cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Sampai detik ini, masih ada 3 tim yang belum melunaskan kewajiban mereka membayar gaji pemain, yaitu NSH Mountain Gold Timika, West Bandit Solo, dan Bima Perkasa Yogyakarta. Hal ini jelas memprihatinkan. Tidak hanya 1, tapi 3 buah tim gagal melunaskan kewajiban mereka untuk membayar para pemainnya. Hal ini jelas merupakan hal yang miris, padahal gaji pemain basket di Indonesia tidaklah besar. Nyatanya, masih banyak pemain yang gajinya di bawah UMR Jakarta. Itu menunjukkan bahwa gaji pemain basket tidaklah besar. Gaji yang kecil ini jelas membuat banyak anak muda jadi enggan untuk bermain basket. Banyak sekali anak-anak muda yang hebat saat SMA atau kuliah, namun karena mengetahui gaji atlet yang kecil, mereka pun lebih memilih untuk mengubur mimpi mereka dalam-dalam menjadi atlet dan memilih untuk berkarir di bidang lain. Saya tidak bilang bahwa gaji seluruh atlet basket kecil, tapi kebanyakan gaji pada pemain, khususnya yang berada di tim-tim kecil, sangatlah kecil. Jika kita berhasil masuk ke tim papan atas seperti Satria Muda atau Pelita Jaya, maka gaji dan hak kita akan terjamin. Tapi, jika kita masuk di tim-tim papan bawah, maka gaji kita jelas akan sangatlah kecil dan bahkan hak kita pun tidak bisa terpenuhi. Ribuan orang di media sosial marah dengan kejadian ini. Para fans serta mantan pemain mengecam tim-tim yang tidak menunaikan kewajiban mereka. Para fans juga mengecam pihak IBL yang berbasi, yang terlihat tidak turun tangan dalam kasus ini. Nyatanya, pihak IBL sebenarnya sudah turun tangan. Beberapa waktu lalu misalnya, pihak IBL telah membantu prosesi mediasi antara para staf dan para pemain Bima Perkasa dengan pemilik klub Bima Perkasa. Hal ini memang merupakan langkah yang bagus, tapi jelas bukanlah jaminan bahwa gaji para pemain akan segera dibayar. Hal-hal buruk semacam ini sebenarnya juga merupakan salah dari IBL. IBL seharusnya membuat peraturan dan hukuman berat bagi para tim yang gagal menggaji para pemainnya. IBL membuat hukuman kepada para pemain yang menolak untuk bermain, tapi mereka tidak membuat hukuman kepada tim yang gagal menggaji pemainnya. Dahulu, IBL meminta seluruh tim mengubah badan usaha mereka menjadi PT. Alasannya, supaya aliran uang terlihat lebih jelas. Saat ini, semua tim yang ada di IBL merupakan PT. Meski begitu, nyatanya, hal tersebut sama sekali tidak berefek apa-apa. Faktanya, malah semakin banyak tim yang gagal menggaji para pemainnya. Menurut saya, APBASPI atau Persatuan Pemain Basket Profesional Seluruh Indonesia harus turun tangan juga. Saya tahu APBASPI ini masih baru dan mereka masih belum bisa berbuat banyak, tapi di masa depan mereka haruslah bisa punya andil di peran yang besar. Di NBA ada yang namanya NBPA. NBPA ini sangatlah penting posisinya di NBA. Organisasi para pemain NBA ini benar-benar menaungi seluruh pemain basket profesional maupun ex-pemain NBA. Tak peduli pemain tersebut jago atau tidak, terkenal atau tidak, semuanya dinaungi oleh NBPA. Pada 2011 yang lalu, NBPA pernah menghadapi masalah yang serupa dengan IBL kita saat ini. Di off-season 2011, para owner tim NBA ingin melakukan perubahan peraturan dengan cara menurunkan profit share untuk para pemain. Intinya, para pemain akan mendapatkan uang yang lebih sedikit. Para pemain jelas tidak suka dengan hal ini. Akhirnya, ratusan pemain NBA di bawah naungan NBPA sepakat untuk melakukan mogok kerja. Mogok kerja ini berjalan selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan tersebut, NBPA dan pihak NBA berusaha melakukan musyawarah sampai menemukan solusi yang tepat. Akhirnya, solusi pun ditemukan dan akhirnya mereka pun kembali lagi bermain di NBA.
Apakah mungkin para pemain IBL di bawah naungan AP Baspi juga harus melakukan mogok kerja? Kalau di NBA, mogok kerja seperti ini sudah terjadi sebanyak 4 kali, yang mana yang terbesar terjadi di tahun 90-an akhir. Di IBL, belum pernah ada mogok besar-besaran seperti ini, karena memang dahulu tidak ada badan yang menaungi para pemain sehingga tidak ada yang punya kekuatan untuk melakukan demo besar seperti di NBA. Sungguh memprihatinkan rasanya melihat para pemain yang berusaha mencari nafkah tidak dihargai seperti ini. Beberapa pemain seperti Muhammad Yugi dan Andre Adriano bahkan tak segan menunjukkan di media sosial bahwa mereka ini sama sekali tidak dibayar. Mereka ini tidak menuntut hal besar dari tim mereka. Mereka hanya ingin gaji yang seharusnya mereka dapatkan dibayarkan kepada mereka. Mereka semua sudah berjuang mati-matian di IBL, latihan setiap hari dan berjuang setiap hari. Para pemain Bima Perkasa bahkan tetap berhasil mencapai playoff meski mereka tidak dibayar. Itu menunjukkan betapa besarnya dedikasi mereka dan loyalitas mereka kepada tim mereka. NSH Mountain Gold dan West Bandit Solo sudah tidak bermain di IBL 2023 sejak 24 Juni. Meski begitu, hingga bulan Agustus ini, gaji para pemainnya belum juga dibayarkan. Sungguh miris melihat ini semua. Kalau seperti ini, rasanya IBL dan Perbasi harus membuat aturan baru yang tidak hanya menyudutkan para pemain, tapi juga kepada tim. Salary cap haruslah dibuat, minimum gaji haruslah dibuat. Semuanya harus lebih terbuka. Harus ada aturan tentang gaji, entah itu batas minimum atau hukuman bagi tim yang gagal menggaji pemainnya. Saya harap di musim depan terdapat perubahan signifikan. Jangan sampai ada masalah lagi seperti ini di dunia perbasketan Indonesia. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportswear. Cari jersey NBA atau membuat jersey custom, EZ Sportswear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.